Karena pandemi corona, ekonomi dunia anjlok. Hampir semua negara mau menyerah, termasuk negara kita. Karena hal itu, pemerintah kita mulai menerapkan new normal yang menurut saya tergolong dalam konsep trial error. Loh, kenapa trial error? Jawabannya, nonton video ini sampai habis. Adapun penerapan new normal di Indonesia dilakukan agar masyarakat bisa tetap produktif namun aman dari COVID-19. Itu menurut pemerintah Jo. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa jika penerapan di 4 provinsi berhasil, maka akan diperluas lagi. Sebelum wacana penerapan new normal ini diberlakukan, kalau saya tidak salah, menurut Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat, pernah menyatakan bahwa PSBB tetap seperti biasa. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, apakah PSBB sudah berhasil? Jawabannya Anda simpan saja di kolom komentar video ini ya, Cuk. Oh ya, video ini sedikit membosankan karena masih sangat sederhana dan belum punya modal untuk bisa menyewa editor hebat. Maklum, baru lahir di YouTube, jadi fokus saja pada suara saya ya. Oke, kita lanjut. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut aktivitas perekonomian di fase tatanan normal nantinya bisa saja dihentikan jika terjadi gelombang kedua penularan virus corona. Kalau terjadi gelombang kedua, maka kegiatan akan dihentikan kembali dan kegiatan pun akan terganggu kembali, kata Pak Airlangga pada hari Rabu 27 Mei 2020 usai rapat kabinet terbatas lewat video conference. Tentunya penerapan new normal ini tidak terlepas dari protokol kesehatan. Jika nanti peningkatan kasus ini semakin bertambah, menurut saya permintaan maaf akan terjadi. Karena seperti kejadian pada konser Amal, karena tidak patuhi social distancing, Ketua MPR maksud saya akhirnya meminta maaf. Di sisi lain, Pak Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud, seperti yang kami kutip dari CNN, Pak Mahfud menyebut angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan penyakit diare lebih tinggi ketimbang angka kematian akibat virus corona. Ia pun meminta masyarakat agar tak terlalu risau dengan COVID-19. Gimana Cuk menurut Anda? Ia bahkan merinci bahwa angka kematian karena virus corona di Indonesia sejak 1 Januari hingga akhir April 2020 rata-rata 17 kasus dalam sehari. Sementara angka kecelakaan lalu lintas itu 9 kali lebih banyak dari corona, kata Pak Mahfud dalam sambutannya di acara Halal Bil Halal IKA UNS kanal YouTube Universitas 11 Maret pada hari Selasa 26 Mei 2020. Sekarang kita ke tulisan Dr. Tifa yang ditulis di akun Facebooknya. The new normal menurut dia adalah istilah yang didengungkan oleh masyarakat ekonomi dunia pertama kali digunakan untuk menunjukkan perubahan perilaku bisnis dan politik akibat krisis ekonomi tahun 2007-2008. Istilah new normal diadopsi dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2012, merujuk perubahan perilaku akibat era disrupsi yaitu tumbukan IoT, krisis finansial, fluktuasi harga minyak dan perang dagang Timur Barat. Istilah ini muncul lagi untuk menunjukkan perubahan perilaku finansial akibat pandemi COVID-19. The new normal menggunakan variabel-variabel ekonomi dan perilaku sosial manusia sebagai jangkar untuk mengatasi multiplier effect dari stuknya pergerakan ekonomi akibat kebijakan lockdown, PSBB, karantina negara, dan wilayah yang dimaksudkan untuk membatasi dan mematikan penyebaran virus corona
dari dan keluar wilayah. Ketika suatu negara merencanakan melakukan gerakan the new normal pada kondisi pandemi COVID-19, pertimbangan utama tentu saja adalah terjadinya penurunan kasus baru, pelandaian grafik penyakit, peningkatan angka kesembuhan, dan penurunan kasus kematian. Karena itu, menjadi tanda tanya besar ketika suatu negara sudah melakukan ancang-ancang melakukan persiapan pelaksanaan strategi new normal. Pada saat semua indikator epidemiologi, penurunan insiden, penurunan mortalitas, penurunan morbiditas, peningkatan angka recover, kasus COVID-19 belum menunjukkan angka perbaikan. Apalagi baru-baru ini selama momen lebaran, Jawa Timur kasus positifnya kembali meningkat, cuk. Menurut Dr. Tifa, akibat corona, pemerintah punya masalah besar, kebobrokan finansial dan kebangkrutan ekonomi tak bisa lagi ditutupi. Akibat corona juga, rakyat kita juga punya masalah yang amat sangat besar. Pandemi yang mengancam nyawa, kesehatan yang rusak, bencana kelaparan, dan ketidaksiapan menghadapi segala perubahan dramatis yang terjadi pada kehidupan mendatang. Ilustrasinya begini. Dalam penerapan new normal, mengapa prioritas pertama yang dibuka adalah mal? Karena mal adalah penggerak roda ekonomi retail. Begitu mal dibuka, maka bergeraklah rantai roda ekonomi yang memberikan dampak secara keseluruhan. Sekarang pertanyaannya, barang-barang dan apapun yang dijual di mal, itu barang produksi siapa? Produser besar, importir besar, peretail besar. Lalu, uang siapa yang diharapkan bisa dipakai untuk membeli barang-barang itu? Ya, uang itu diharapkan bisa menjadi stimulus penggerak roda ekonomi yang mangkrak itu. Uang rakyat lah. Nah, ketika mal dibuka, maka transportasi buka, ojol dan taksi online jalan lagi. Demikian juga dengan kendaraan pribadi. Bensin terbeli lagi. Tol dipadati mobil lagi. Bank-bank kembali bernafas lega karena kartu kredit dan kartu debitnya tergesek lagi, cu. E-money terpakai lagi. Roda kereta penerbangan, perdagangan gerak lagi. Tumpukan barang di gudang terurai lagi. Dan seterusnya. Bagus sih jika kita pikir-pikir, karena rakyat Indonesia udah pada nggak tahu mau jual aset apa lagi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, cu. Dr. Tifa melanjutkan lagi. Anda tahu di mana hebatnya virus COVID-19 ini? Menurutnya, dia tak butuh nyamuk untuk membuat kita kena demam berdarah. Dia juga tak butuh mobil dan sopirnya yang sembrono untuk membuat kita mengalami kecelakaan. Dia hanya butuh manusia lalai bertemu dengan manusia lalai lainnya. Dan dengan demikian, kehidupannya akan terus lestari, terus menyempurnakan diri, menunaikan tugasnya, terus mengembangkan biakan diri dengan tubuh manusia sebagai tempat hidup yang menyenangkan baginya. Aduh. Jika kasus positif kembali bertambah, kasihan tenaga medis. Apalagi para medis sudah pernah menyuarakan tagar Indonesia terserah. Terserah lu. Ya, terserah lu. Oh ya, kabar baru yang saya dengar, Cok, bahwa ratas presiden dengan para menteri sektor pariwisata juga menjadi fokus pembahasan peratas. Tentunya ini disambut baik oleh masyarakat yang memiliki tabungan banyak, bisa balas dendam, cuk, kepada kebosanan karena sudah beberapa bulan diam di rumah aja. Ya udah, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua. Oke, cuk.